adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi. Pada pagi hari ini ketemu lagi dengan Kakak Rimes. Tapi kakak nggak sendirian loh, kali ini kakak ditemenin dengan Kakak Intan. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai sekolah minggu kita mau berdoa dulu ya. Yuk adik-adik ambil sikap doa yang baik, dilipat tangannya dan ditutup matanya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Engkau karena Engkau telah mengizinkan kami semua telah mengizinkan kami semua bersekolah minggu, walau di rumah saja. Amin. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Untuk pujian pertama kita mau nyanyi Nabi Nuh ya, karena nanti firmannya tentang Nabi Nuh nih. Oke. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Sekali lagi ya. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang, singa, domba, dan burung masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Untuk lagu kedua kita mau nyanyi When I remember Jesus died for me. When I remember Jesus died for me, I'll never go back anymore. When I remember Jesus died for me, I'll never go back anymore. No, no, I will never, I'll never go back anymore. No, no, I will never, I'll never go back anymore. sekali lagi ya. When I remember Jesus died for me, I'll never go back anymore. When I remember Jesus died for me, I'll never go back anymore. No, no, I will never, I'll never go back anymore. No, no, I will never, I'll never go back anymore. Oke, kita tepuk tangan dong buat semuanya. Yuk adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, setelah ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau mendengarkan firman Tuhan berarti kita harus duduk yang manis dan mendengarkan. Yuk sama-sama kita dengerin firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya, apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Masih inget gak minggu lalu kakak Bella cerita tentang apa? Betul sekali, minggu lalu kakak Bella cerita tentang Kain dan Habel. Nah, minggu ini kakak mau cerita tentang Nabi Nuh. Ada gak nih yang pernah dengar cerita tentang Nabi Nuh? Atau bahkan belum pernah dengar sama sekali? Kalau gitu,
Baik yang udah ataupun belum, kita simak yuk ceritanya. Kisah ini bermula setelah Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Allah melihat bahwa manusia itu sungguh sangat jahat. Mereka ternyata menyembah berhala adik-adik. Bayangkan, padahal boleh nggak menyembah berhala? Tentu saja tidak boleh. Dari hukum pertama, dari 10 hukum perintah Allah, dikatakan bahwa tidak boleh ada Allah lain selain Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya Allah yang patut kita sembah dan kita berdoa kepadanya. Mereka ternyata tidak hanya menyembah berhala adik-adik. Mereka juga suka berpesta dan bermabuk-mabukan. Bayangkan, setiap hari kerjanya dari pagi hingga malam hanya berpesta-pesta, makan, minum, dan bermabuk-mabukan. Sangat tidak patut kita tiru ya adik-adik. Mereka ternyata juga suka membicarakan orang lain. Mereka suka bergosip, mereka suka memfitnah. Dan mereka memiliki hati yang jahat adik-adik. Bisa dilihat wajah mereka antara yang pertama, kedua, dan ketiga. Mereka wajahnya ceria nggak? Tidak. Mereka gembira nggak? Tidak. Apalagi positive thinking adik-adik. Mereka justru pemarah, iri, dan dengki adik-adik. Kalau hati kita baik, hati kita positif, dan kita bergaul erat dengan Allah, pasti wajah kita ini ceria, berseri-seri, gembira, dan tetap bersemangat. Apakah wajah adik-adik seperti dia atau seperti kakak? Selalu ceria dan bersemangat. Nah, adik-adik, tapi di tengah-tengah orang yang jahat-jahat ini, ternyata masih ada satu keluarga yang sangat disayangi dan diberkati oleh Tuhan. Keluarga ini adalah keluarga Bapak Nuh. Jadi Nuh ini sangat bergaul erat dengan Tuhan. Dia rajin beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Kita lihat yuk seperti apa keluarga Bapak Nuh. Bapak Nuh memiliki 1 orang istri dan 3 orang anak laki-laki. Yang pertama bernama Sem, yang kedua bernama Ham, dan yang ketiga bernama Yafet. 3 orang anak Bapak Nuh ini adalah anak-anak yang juga bergaul erat dengan Allah. Namun karena Allah melihat manusia itu sangat jahat, Allah ingin memusnahkan seluruh manusia, bahkan seluruh isi bumi. Tapi nih adik-adik, Allah ingin menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Jadi Allah memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar. Nah, bahtera itu harus diisi oleh keluarga Bapak Nuh dan semua binatang yang ada di bumi, baik binatang di udara, di laut, maupun di darat. Tapi ada syaratnya nih adik-adik. Binatang-binatang itu harus diambil sepasang, yakni jantan maupun betina. Kita lihat yuk, apa nih hasilnya kerja Bapak Nuh dan anak-anaknya membangun bahtera. Adik-adik, Bapak Nuh ini membangun kapal atau bahtera yang sangat besar. Jadi adik-adik, Bapak Nuh ini membangun bahtera dengan material kayu gofir. Kayu gofir itu kalau pada zaman sekarang ini dikenal sebagai kayu jati. Bayangkan kapal ini kuat dan kokoh. Panjangnya kapal ini adalah 600 hasta dikali 50 hasta, lebarnya dan tingginya 30 hasta. Bayangin adik-adik, kalau hasta itu kita konversi dengan meter, panjangnya itu setara dengan 135 meter.
Dan kalau kita perkirakan itu setara dengan gedung 30 lantai. Bayangkan di zaman dahulu disuruh membangun sebuah kapal yang seukuran dengan gedung 30 lantai dengan peralatan yang terbatas dan dengan kemampuan yang terbatas. Sungguh sangat hebat sekali Bapak Nuh. Nah adik-adik, kalau segala sesuatu sudah dipercayakan Tuhan kepada kita, pasti Tuhan juga yang sempurnakan dan Tuhan mengakhirinya juga dengan indah. Jadi, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kembali berkata kepada Nuh bahwa 7 hari kemudian Allah akan menurunkan air bah dari langit untuk melenyapkan dan memusnahkan seluruh isi bumi. Dan benarlah adik-adik, setelah 7 hari kemudian, langit yang tadinya cerah kemudian berubah menjadi gelap adik-adik. Dan benarlah adik-adik, langit yang semulanya cerah pada waktu itu musim panas berubah menjadi gelap dan hitam seluruhnya. Lalu perlahan tapi pasti hujan mulai turun. Bayangkan adik-adik, kalau turun dari 1 sampai 3 hari saja, itu sudah membuat rumah kita kebanjiran. Hayo, siapa nih yang pernah ngerasain rumahnya kebanjiran? Kakak juga pernah. Gimana kalau Tuhan menurunkan air itu selama 40 hari, 40 malam? Wah, bahkan gunung tertinggi sekalipun pada masa itu, semuanya habis dan musnah. Jadi, tiada satupun orang ataupun makhluk hidup yang berhasil bertahan hidup dari air bahtera ini. Namun adik-adik, segala manusia, segala makhluk hidup yang dimusnahkan oleh Allah, Nabi Nuh beserta keluarganya dan binatang-binatang di dalamnya yang sepasang itu, semuanya selamat adik-adik dari musibah air bah ini. Mereka dipelihara Tuhan baik-baik. Jadi gimana ya adik-adik Nuh bisa tahu kalau airnya itu benar-benar udah surut dari darat? Jadi Nuh itu melepaskan seekor burung gagak. Tapi burung gagak itu pulang dan pergi adik-adik. Itu tandanya kalau daratan belum benar-benar surut adik-adik. Lalu Nuh melepaskan seekor merpati. Dan merpati itu juga kembali pulang adik-adik. Itu menandakan daratan juga belum surut sepenuhnya. Lalu 7 hari kemudian, Nuh kembali melepaskan seekor burung merpati dan apa yang terjadi adik-adik? Burung merpati itu ternyata kembali di sore hari sambil membawa daun zaitun. Wah, itu tandanya air sudah benar-benar surut sehingga merpati tersebut bisa mengambil daun zaitun dari pohonnya. Nah, adik-adik, tahu gak sih kenapa daun zaitun? Ternyata daun zaitun ini melambangkan perdamaian loh adik-adik. Artinya, Tuhan sudah berdamai dengan manusia. Tuhan sudah menghentikan hukumannya yang dijatuhkan kepada manusia. Dan adik-adik bisa melihat logo burung merpati membawa daun zaitun itu pada logo perdamaian dunia. Coba ya adik-adik minta mamanya googling. Nah adik-adik, bahtera Nabi Nuh mendarat di pegunungan Ararat. Dan pada waktu itu, ingat kan, airnya sudah benar-benar surut. Akhirnya Nuh menyuruh seluruh binatang dan keluarganya untuk keluar dari bahtera itu. Nah adik-adik, semua binatang udah keluar nih. Dan tahu nggak apa yang dilakukan Bapak Nuh? Dia ternyata membuat mezbah adik-adik. Lihat deh, gimana Tuhan gak makin sayang sama Nuh dan keluarganya. Karena ternyata Nuh membuat mezbah untuk sebagai ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Karena dia dan keluarganya selamat dari musibah air bah. Nah adik-adik, karena itu akhirnya Allah membuat perjanjian dengan Nuh bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia,
Allah tidak akan pernah memusnahkan manusia dan makhluk hidup lainnya setelah kejadian ini adik-adik. Dan itu ditandai dengan, kita lihat ya sama-sama. Tada! Apa ini adik-adik? Pelangi. Jadi sebagai tanda Allah tidak akan memberikan hukuman untuk membinasakan manusia lagi dan makhluk-makhluk lainnya ditandakan oleh pelangi. Oh iya adik-adik. Nah, kakak mau tanya nih sekarang, siapa yang di sini sudah dibaptis? Ayo angkat tangan. Nah, kalau misalnya kita dibaptis, itu biasanya dilambangkan dengan apa? Air kan? Kita dibaptis dengan air kan? Nah, air itu sebagai perlambang kita dihapuskan dan kita disucikan dari dosa-dosa kita. Artinya, kita diperbaharui menjadi orang-orang atau pribadi yang jauh lebih baik lagi, meninggalkan kesalahan atau dosa-dosa kita yang lama, dan kita menyesal juga tidak melakukan dosa itu lagi. Nah, lambang penghapusan itu kan dilambangkan dengan air. Nah, bisa dibilang kejadian Nuh ini Tuhan juga ingin menghapuskan manusia-manusia lama dengan air bah, sehingga Tuhan berharap manusia-manusia baru yang muncul dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet dari anak-anak Nuh ini bisa hidup dengan pribadi yang jauh lebih baik dan jauh lebih baik. Mereka bergaul erat dengan Allah dan mereka hidup, berdoa, dan beribadah kepada Allah. Baik adik-adik, sekian kisah Nabi Nuh. Semoga adik-adik bisa menjadi adik-adik yang baik, patuh pada perintah orang tua, patuh pada Tuhan, rajin berdoa, dan selalu sekolah minggu. Bye-bye. Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah, kali ini kita mau kreativitas lagi nih adik-adik. Nah, sebelumnya kamu tanya, tadi adik-adik udah denger kan firmannya? Ayo, tentang apa ceritanya? Ada bahtera besar, ada binatang-binatang yang banyak. Ayo, tentang apa? Iya benar, tentang Nabi Nuh. Nah, sebelum kreativitas, kakak mau ngajak nih adik-adik untuk buka dulu Alkitabnya karena ada ayat Alkitab yang akan berhubungan dengan kreativitas kali ini. Nah, bisa buka yuk bareng-bareng Alkitabnya di Kejadian 6 ayat 19. Kita baca sama-sama yuk. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpeliharalah hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Oke adik-adik, nah sekarang kakak mau tanya nih, adik-adik udah download belum kreativitasnya di link yang kita udah kasih? Nah kreativitasnya kali ini kayak gini nih. Nah, kali ini kreativitasnya kakak berkolaborasi dengan teman kakak, yaitu Kak Valen. Yeay! Nah, kita mulai aja yuk kreativitasnya sekarang sama-sama. Nah, adik-adik, tadi sesuai dengan ayat Alkitab yang tadi kita udah baca, tadi kan Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membawa binatang-binatang bersama dengan pasangannya kan, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina. Nah, kali ini kreativitasnya kita sama-sama baca dulu yuk perintahnya apa? Perintahnya adalah warnai dan bantu hewan-hewan di atas menemukan pasangannya. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih sama adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak ya ini binatangnya binatang apa aja? Nih, kita mulai dari yang pertama. Ini binatang apa, yuk? Bener, babi. Lalu binatang yang kedua, lehernya panjang, ada bulat-bulatnya. Bener, binatang apa? Jerapah. Yeay. Oke, lanjut. Lalu ini ada binatang apa? Bener, binatang kuda. Lalu yang terakhir, ayo ini apa ya adik-adik ya? Ayo, burung unta. Bener. Nah, kita mau pasang-pasangin ya adik-adik.
ini ada babi yang jantan, lalu babi yang betina yang mana ya? Adik-adik kira-kira di sebelah kanan? Bener, yang ini. Nah, gimana ya kira-kira cara kita menemukan pasangannya? Bener, lewat garis ini ya. Kita harus ikutin garisnya. Tapi gimana ya cara ngikutin garisnya? Pakai pensil, bisa pakai pensil, diikutin? Bisa, boleh. Mau diwarnain juga? Oke, bisa juga. Nah, kakak contohin dulu ya. Satu, nanti habis itu adik-adik bisa ikutin. Babinya sudah menemukan pasangannya. Sekarang kita coba yuk binatang-binatang lainnya. Yeay, hore adik-adik. Terima kasih ya sudah membantu binatang-binatang ini menemukan pasangannya. Sekarang semua binatangnya sudah menemukan pasangannya dan sudah bisa masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh. Nah, setelah membantu binatang-binatang ini menemukan pasangannya, adik-adik juga bisa ya mewarnai binatang-binatang ini. Oke adik-adik, udah selesai diwarnain juga. Nah, seperti biasa, setelah saya kreativitas, kita mau doa penutup ya sama-sama. Sekarang adik-adik ikutin kakak ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu dari awal hingga akhir. Tuhan, bimbinglah kami agar kami selalu menjadi anak-anak yang saleh dan turut pada perintah-Mu seperti Nabi Nuh. Bimbinglah kami agar bisa menjadi anak-anak-Mu yang selalu mampu memelihara dan melestarikan alam ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan kebaikan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah!